Adapun anak-anak yang disasar adalah dari keluarga miskin dan miskin ekstrim di desil 1 atau desil 2. Pun kalau misalnya di desil 2 kita kekurangan untuk penerima manfaat, kita akan bisa sampai ke desil 3. Dan anak-anak ini adalah mereka yang mempunyai prestasi akademi unggul dan pastinya harus diizinkan orang tua karena ini bersifat boarding, harus mendapatkan izin orang tua untuk tinggal di asrama. Yang diajarkan di dalam sekolah rakyat ini adalah pendidikan formal dan pendidikan karakter. Pendidikan formal pastinya harus mengikuti pendidikan kurikulum, standar kurikulum nasional dan ekstrakurikuler. Dan untuk pendidikan karakter, ini ada kekhasan, keunikan tersendiri bahwa di sekolah ini akan diajarkan terkait dengan kepemimpinan, keterampilan nasionalisme dan agama. Bagaimana lulusannya? Diharapkan output dari sekolah rakyat ini bisa cerdas secara intelektual, bermental tangguh, dan berkarakter kuat. Lanjut, next. Ini lanjut. Ini dasar hukumnya Bapak Ibu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Lanjut, next. Nah, ini ada pun fakta yang bisa kita dapatkan bahwa masih di atas 50% angka, baik itu angka putus sekolah, baik itu dari anak yang dari orang tua miskin, dari rumah tangga miskin ekstrim, dan banyak yang juga sekitar 700.000 itu dinyatakan lulus tapi tidak melanjutkan siswa SMP, dan masih di atas 70% para keluarga yang memang sesuai data Susenas 2021 anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi. Kesimpulannya memang jangan sampai orang tua yang miskin ini mewariskan kemiskinannya ke anak-anaknya. Lanjut, next. Di mana sekolah rakyat ini adalah sekolah unggulan untuk keluarga miskin dalam hal untuk membuka akses seluas-luasnya untuk anak keluarga miskin bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Yang kedua, sekolah rakyat ini berbentuk boarding sama agar pendidikan, kesehatan, dan lingkungannya berkualitas. Selanjutnya, sekolah rakyat ini diperuntukkan untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Pembangunan sekolah rakyat dirintis tahun ini, tahun 2025 dan 2026, targetnya 200 sekolah rakyat. Diharapkan pada tahap berikutnya tiap sekolah harus mampu menampung 1.000 siswa, diri di atas lahan 5-10 hektar. Lanjut, next. Tahapan penyiapan sekolah di bulan Januari Februari kemarin sudah selesai kita laksanakan di tahap perencanaan, bagaimana kita mendalami konsep, penyusunan draft impres dan cetak biru, dan penyiapan tim. Di bulan Maret pembentukan tim sudah selesai, penetapan tim formatur dan satgas, perencanaan teknis dan penetapan lokasi. Sampai dari bulan Maret sampai bulan Mei nanti ini kita di tahap rekrutmen, baik itu untuk tahap rekrutmen untuk tenaga pendidik dan calon peserta didik. Bulan Mei dan sampai Juni nanti kita di tahap simulasi, bagaimana pelatihan untuk pelatihan manajemen sekolah, pelatihan tenaga kependidikan, dan uji coba kegiatan belajar mengajar. Untuk tahap pelaksanaannya di bulan Juli kita sudah bisa melaksanakan RB dan Menteri BUMN, karena untuk PJ operasionalnya adalah Menteri Sosial. Tim pelaksana oleh Wakil Menteri, Sekjen Kementerian Sosial, perwakilan kementerian terkait, dan tim ahli. Dua tim formaturnya adalah Bapak Profesor Muhammad Nuh, kalau mungkin dulu beliau adalah Menteri Pendidikan, dan Profesor Muklas Samani dan Bapak Ananto Seta PhD. Di dalam tim formatur sekolah rakyat ini ada 5 satgas. Yang pertama itu Satgas Tata Kelola dan Sarpras. Satgas yang kedua Satgas Rekrutmen Guru dan Tenaga Kependidikan. Yang ketiga Satgas Rekrutmen Siswa. Yang keempat Satgas Kurikulum Sekolah Berasrama. Dan yang kelima Satgas Penganggaran dan Pengawasan. Sekretariat bersama tim formatur sekolah rakyat. Lanjut. Adapun model pembangunan sekolah rakyat, model pertama ini yang kita laksanakan untuk bisa running di bulan Juli ini. Bagaimana kita sudah memiliki aset bangunan maupun lahan yang cukup representatif, baik itu ada di sentra, balai yang ada di Kementerian Sosial di seluruh Indonesia dari Aceh sampai Papua, ada di Kementerian Agama, di Pemda, perguruan tinggi, BUMN, dan swasta. Renovasinya bersifat terbatas dan hanya tinggal melengkapi sarana prasarana sekolah dan asrama. Untuk yang model kedua, ini pembangunan baru, ini berdasarkan usulan dari para kepala daerah 514 kabupaten kota yang ada di Indonesia, di mana lahan baru itu adalah berupa tanah Pemda, baik itu ada juga dari perguruan tinggi, BUMN, dan swasta.
bangunan baru untuk sekolah, asrama, kantor, dan fasilitas lainnya. Fasilitas lainnya sesuai dengan standar nasional, di mana harus berdiri di lahan siap pakai 5-10 hektar dengan persyaratan bahwa lahan yang diusulkan ke kami itu kepemilikannya jelas atau bersertifikat, memiliki akses jalan, tidak dalam sengketa. Selanjutnya perlu kita ketahui bahwa untuk memenuhi sekolah rakyat ini, jika memiliki aset siap pakai, Satgas Sarana Prasarana itu akan melakukan pengecekan kelayakan terkait dengan pemenuhan Satpras, lanjut kepada rekrutmen guru, pelatihan guru, dan rekrutmen murid, matrikulasi murid, penyesuaian adaptasi, dan selanjutnya tahapannya adalah kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat. Strategi kedua, jika aset perlu direvitalisasi, diusulkan, ini dicek kelayakan, dinilai, dan dilaksanakan apakah renovasi itu bersifat kecil, sedang, atau berat. Setelah sarana infrastruktur selesai, bangunannya selesai, satpasnya selesai, setelah itu melakukan rekrutmen guru, pelatihan guru, rekrutmen murid, matrikulasi murid, KPM dititipkan di sekolah terdekat untuk bisa running di bulan Juli tahun 2025. Strategi kami yang ketiga, jika hanya memiliki lahan, maka ini harus bangun baru. Setelah diusulkan baik itu dari pemerintah daerah, dari stakeholders lainnya, perguruan tinggi, BUMN maupun BUMD, maka gedung akan dibangunkan. Selama pembangunan gedung itu, rekrutmen guru, pelatihan guru, rekrutmen murid, matrikulasi murid, tetap KPM dititipkan di sekolah terdekat untuk bisa running di bulan Juli tahun 2025. Selanjutnya, ini adalah contoh di kami di Sentra Pangudi Luhur di Bekasi yang siap pakai, sudah dilengkapi oleh gedung asrama, ruang kelas, tempat ibadah, klinik kesehatan, lapangan olahraga, rumah dinas, dan perpustakaan. Selanjutnya, next. Nah, ini contoh untuk revitalisasi aset. Selanjutnya, ada 41 sentra dan balai Kemensos yang wajib melaksanakan sekolah rakyat. Ada 1 di Sumatera Barat, ada 23 di Provinsi Jawa Timur, 2 perguruan tinggi, dan untuk di Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, di Jabar, Banten, DKI, dan provinsi lainnya. Bahwa sudah sampai saat ini sudah ada 67 lokasi yang sudah siap. Next, di sekolah rakyat peruntukannya jelas harus dari siswa dari keluarga miskin, tadi di desil 1 atau di desil 2. Kalaupun mentok di desil 2 tidak ada, maksimal di desil 3. Sekolah rakyat untuk yang berprestasi, sementara sekolah umum itu untuk siswa umum dari seluruh strata. Sistem belajarnya untuk di sekolah rakyat ini boarding school 24 jam, dari dia bangun tidur sampai dia tidur kembali itu melalui pengawasan mekanisme di boarding. Untuk di sekolah umum mayoritas full day, siswa pulang dan setelah sekolah kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi kalau di kita sistem belajarnya adalah dia 24 jam ada di sekolah rakyat. Kurikulumnya menggunakan kurikulum sekolah unggulan, tambahan untuk pendidikan karakter, keterampilan, bela negara, integrasi. Kalau di sekolah umum tentunya mayoritas kurikulum nasional, ada beberapa pendidikan vokasi, dan bedanya Bapak Ibu, pembiayaannya 100% ini gratis, dibiayain oleh APBN, dibiayain oleh negara, termasuk biaya hidup dan fasilitas pendukung lainnya untuk para penerima manfaat anak-anak kita yang akan menjadi murid sekolah rakyat. Sementara di sekolah umum negeri gratis, swasta pada umumnya membayar, dan biaya hidup ini ditanggung keluarga. Selanjutnya, next. Terima kasih. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan, Bapak